We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore, Pak Ide Darmawan, seorang kartunis, komikus, pengajar seni rupa. Ya, betul. Oke. Terkenal dengan Dangdung Dagelan ya, Pak? Dangdung Dagelan, ya. Itu nama panggilan karena dibesarkan oleh karakter kartun saya itu. Saya Namanya manggilnya si Dangdung. Manggilnya boleh Ide, boleh Dangdung, silakan saja. Bebas. Manggilnya Kang Ide aja. Oh iya, boleh. Terima kasih, Pak. Oke. Kang Ide, apa itu Dendangdung, Kang? Silakan. Dendangdung itu karakter kartun yang menggambarkan diri saya sendiri sebetulnya. Dan ceritanya pun mengangkat keseharian saya sendiri. Itu apa yang saya lihat, apa yang saya alami, atau mungkin kejadian orang lain yang saya tangkap, itu yang saya masukkan ke topik karya kartun saya itu. Nah, tapi pada dasarnya itu menggambarkan diri saya sendiri sebetulnya. Nah, dalam menggambar Dendangdung ini topiknya berarti topik lingkungan yang ada di sekitar. Oke. Sekitar apa yang saya masuki lingkungan itu pasti saya tangkap setiap kejadiannya untuk dijadikan ide gagasan berkartun ria. Sudah berapa sejak tahun berapa masuk di dunia kartun ini, Kang? Saya mulai gila kartun itu setelah terjaring komunitas kerabat kartunis Bandung itu. Orang-orang yang aktif mengisi media massa dengan media kartun gitu. Nah, saya terjaring sekitar tahun antara 2000-2001 lah waktu itu. Nah, lumayan termotivasi juga untuk menjaga kartunan saya itu. Karena Karung ini punya kegiatan rutin. Setiap bertemu itu pasti kita harus berkarya gitu. Itu juga yang memotivasi saya untuk terus menjaga kekaryaan untuk urusan kartun gitu. Wow. Ya, kebetulan saya sendiri waktu itu sudah mulai aktif memasukkan karya ke media gitu, ke koran, ke majalah, begitu. Dan koran apa atau majalah apa yang sering memuat kartun-kartun Kang Ide? Kalau yang pada dasarnya di sini banyaknya yang di Toka Jawa Barat model PR, Pikiran Rakyat, Bola dulu itu. Ya mungkin sekali-kali model tabloid Maung Bandung gitu, angkat tentang tema-tema Persib. Ya saya juga lupa mungkin ya, dokumentasinya harus dibuka-buka lagi untuk gitu. Oke. Kang Ide menulis tiada hari tanpa
canda tawa. Sampai sekarang masih, Kang? Itu itu sebetulnya begini sih ya, saya kebetulan selalu dihadapkan dengan orang-orang yang se se apa ya, setipe lah, orang-orang yang seneng bercanda. Dan saya di sekolah juga dari SD itu selalu selalu disekelaskan dengan anak-anak yang di angkatannya ya rada sedikit ngeyel lah, sampai kuliah. Nah, baru ketika kuliah, eee, kita, eee, kita membuat sebuah komunitas namanya Dagelan itu. Dagelan itu yang mengangkat, Heureuy Bandung. Orang Bandung kan tahu sendiri ya, orang yang senang berkelakar gitu. Segala sesuatu, selalu disimboliskan gitu. Nah, kita anak-anak Dagelan ini, eee, sekelompok mahasiswa yang kesehariannya ya gitulah bercanda untuk melepaskan apa ya, tekanan kuliah yang berat begitu. Ya itulah, eee, apa ya, naluri untuk bercanda untuk itu semakin terpupuk di komunitas dagelan ini. Sampai sekarang pun kalau ketemu ya seperti anak-anak lah, moto kita jangan pernah merubah kebiasaan. Dulu dulu ambil fakultas apa? Jurusan apa, Kang? Saya jurusan pendidikan seni sebetulnya, pendidikan Oke. seni rupa ya, Di mana? di UPI, UI? Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, oke, UPI. Iya, Nah, Kang Ide kan menulis tiada hari tanpa canda tawa. iya. Nah, bagaimana mencari inspirasi ini, Kang? Eee, sebetulnya can eee, kita taruhlah, kalau 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 di budaya Sunda itu, eee, banyak melahirkan apa ya, budayawan-budayawan yang dari kelompok pelawak atau apa ya, ya pada dasarnya orang-orang Sunda itu senang bercanda. Nah, saya, saya sendiri setiap hari ketika main selalu aja ada yang apa, yang yang membuat saya bercanda terus menimpali karena di Bandung itu orang yang baru kenal juga bisa bisa akrab seperti yang sudah 10 tahun. Padahal saya masuk ke sebuah warung kopi misalkan di situ, atau ngumpul sama tukang-tukang beca, sama tukang parkir, seakan itu sudah berkenal lama. Kita langsung masuk bercanda gitu, tanpa batas. Dan orang-orang Bandung itu kan, apa ya, terbiasa terbiasa kalau kita istilahnya cengengesan ya. Cenges eee, mungkin orang-orang yang tidak tahu budaya kita itu melihatnya, "Ah, itu mereka lah yang ngumpul lagi ngetawain saya yang lewat," padahal enggak. Kita saling saling apa ya, saling mengangkat mengangkat apa ya, sin menyindir tapi ke diri kita sendiri untuk diobrolkan jadi sebuah guyonan gitu. Oke, oke. Maaf nih kalau penjelasan saya rada sedikit apa ya, susah ditangkap karena saya memang kata orang-orang saya ini orangnya dungdang gitu, berputar-putar penjelasannya. Mungkin ini bagian dari dagelan. Ya, kebiasaan iseng kita, jarang fokus ke satu permasalahan yang berat ya, segala sesuatu selalu ditimpali dengan bercanda gitu. Oke, oke. Nah, apakah ada waktu atau hari yang kurang menyenangkan, Kang? Dan bagaimana menyikapi ini? Apa juga bercanda? Sebetulnya, kalau kebetulan saya menemukan hari yang kurang menyenangkan itu
bagian yang saya syukuri juga sebetulnya. Karena, ini bisa kalau ke wilayah Kartu mungkin saya plesetkan dibalikan ya, dibalikan jadi tidak seperti itu gitu, jadi lucu gitu. Tapi biasanya kalau menemukan hari yang tidak menyenangkan, saya angkat ke dalam, ide bergagasan berkarya seni lukis misal, drawing dan lain-lain. Karena untuk memupuk, permasalahan itu yang beda-beda itu susah sih kalau kita sengaja mencari gitu. Nah, saya senang main kan, senang keluyuran, bahkan turun naik angkutan umum, naik bis. Nah, disitulah saya sering-sering menemukan kejadian yang luar biasa, entah ke diri saya tidak menyenangkan atau apa. Nah, itu justru saya selalu cari itu, hal seperti itu untuk kekaryaan saya sendiri gitu. Oh, wow, wow, wow. Tetapi apa yang tidak menyenangkan ini dimasukin hati atau hanya ya lewat saja ditutupin dengan dagelan-dagelan itu? Saya ya kita biasanya karena kita sering bercandain orang lain, tentu, prinsip kita, eee, jangan mudah tersinggung lah. Pernah teman saya ada yang ya kebetulan maaf nih orang-orang seberang ini, masuk kan kita menjaring, keanggotaan ya. Nah, dia sendiri sensitif, kurang bisa menerima ketika dibalikan gitu. Eee, kita tegur bareng-bareng gitu, eee, jangan pernah kesinggung kata saya teh kalau orang lain meng me me membalikan ke kita bahkan lebih pedas gitu. Ya timpali aja sama tertawa lah, begitu. Ya itulah bagian dari komitmen kita lah. Oke, oke. Di salah satu pameran Kang Ide, Iya, berjudul Spesial Penghangat Tubuh, mmm, iya topik iya iya. topik apa yang Anda angkat sebetulnya itu? Sebetulnya itu sederhana sekali itu, Bapak tahu minuman yang namanya bajigur, bandrek? Tahu, tahu, tahu. Nah, itu salah satu minuman tradisional di tanah Pasundan ya. Nah, ya kebetulan, eee, ya sekarang mungkin rada sedikit susah dicari ini, si tukang bandrek bajigur ini. Nah, saya itu mengangkat itu sebetulnya spesial penghangat tubuh, karena kebetulan di daerah Bandung Selatan ini berhawa dingin ya, karena wilayah Pangalengan, Ciwidey, dan sekitarnya di sini. Dulu zaman saya angkat mungkin sepintas di karya itu, eee, ketika penjajah Belanda datang ke tanah air kita kan sebetulnya pada dasarnya mereka awalnya sih tertarik dengan rempah-rempah ya, sampai rempah-rempah ini kan dibawa ke negaranya. Bahkan kita sekarang lebih banyak mengenal rempah-rempah dari luar ya, daripada dari negeri sendiri gitu. Nah, bajigur bandrek ini sebetulnya, olahan rempah-rempah kekayaan di daerah kita gitu kan, yang yang mungkin, seharusnya harus harus tetap dijaga gitu kan, menghangatkan tubuh ini. Tapi kalau di saya sendiri di sini ada bandrek Abah gitu kan, itu sudah sangat melegenda ya, udah pada tahu gitu. Nah, eee, kebetulan ya di bagian tengahnya wilayah saya itu wilayah yang banjir gitu kan ya, eee, wilayah Cienteng mungkin sering disorot sorot media ya, eee, itu kita kita saya sendiri sebetulnya sempat di situnya menyinggung, bahwa bajigur ini mirip apa ya, mirip air banjir itu. Jadi ini sebetulnya, mengangkat
mengangkat minuman, tapi saya sangkut pautkan dengan keadaan yang menyerupai minuman ini gitu kan. Eh saya plesetkan mungkin kenapa ditinggalkan, apa karena airnya mirip air banjir gitu. Memang sih di karya itu ketika di Galeri Nasional ini saya rada sedikit tidak umum. Kata Beng Rahadian yang dosen di KJ teman saya itu, kamu bikin karya menyusahkan orang lain. Biarin saja biar orang bertanya ke saya gitu kan. Nah, kalau pengen tahu ya nanya saja gitu kan. Dan di situ kan karyanya berlembar-lembar tapi itu kan pameran komik tapi saya medianya kain batik gitu. Komik Oke, batik. Jadi berlembar-lembar dibuka. Mungkin yang orang simak sepintas pernah saya juga ditanyain sama anak-anak Jakarta ya. Itu apa? Mereka tidak berani megang gitu kan. Biasakan kalau di galeri itu eh ya mungkin harus ada himbauan karya tidak boleh dipegang. Padahal saya mempersilahkan, saya merubah kebiasaan. Silahkan pegang karya saya gitu. Nah, orang menikatnya spesial sangat tuh apa sih mungkin berpikiran apa gitu kan. Padahal sederhana sih sebetulnya itu mengangkat panrek bajigur. oke, Karena oke. saya senang kesederhanaan sih sebetulnya. Apa yang Anda prihatinkan tentang hal-hal ini sebetulnya, Kang Ide? Jujur ya kalau di Bandung ini kan eh apa ya Sunda Jawa Tanah Pasundan ini kan terbuka ya dari zaman dulu gitu kan yang tidak anti modernisme gitu kan. Termasuk masuk ke wilayah pendidikan seni juga itu Bandung itu kan pusat seni modern ya, modern Indonesia gitu kan. Yang lain mungkin lebih kuat ke tradisinya, begitupun ke kehidupan sehari-hari. Eh, Orang Bandung itu mudah mudah menerima pembaruan gitu kan ya. Nah, kalau saya tangkap di anak-anak generasi sekarang, ya meskipun Bandung ini daerah yang kental akan budaya, tapi saya sebetulnya menangkap anak-anak sekarang sudah apa ya, sudah mulai mengikis, karakter ya budaya Bandungnya itu sendiri ya, Jawa Baratnya sendiri gitu kan. Nah itu sebetulnya yang menjadi kekhawatiran saya gitu kan. Bahkan dalam bicara sehari-hari juga, ya memang bagus sih bahasa nasional gitu kan di kita itu, multikultur gitu kan ya, mungkin bahasa pemersatu bahasa Indonesia gitu kan. Tapi, eee, saya tetap pingin bahwa orang yang ada di tanah Pasundan ini tahu gitu kan bahasa Sunda gitu, mengenal bahasa Sunda, membiasakan gitu. Makanya, eee, di postingan saya di IG juga, saya menggunakan bahasa Sunda aja lah belakangan lah gitu kan. Biar biar mau tidak mau mereka melihat gitu kan, mudah-mudahan pada akhirnya mau membaca gitu. Ya kekhawatiran-kekhawatiran seperti itulah mungkin saya yang saya rasakan gitu mungkin ya. Karena saya sendiri dibesarkan ya di sini gitu kan, dari kecil gitu kan, ya saya akui saya, lebih banyak menghabiskan waktu di tanah Pasundan ini gitu. Tapi bukan berarti saya anti anti menyimak, eee, budaya luar gitu. Ya prinsip saya, apa yang ada di sekitar saya, yang terdekat, kenapa tidak untuk apa ya, diekspos gitu kan. Siapa tahu yang ada di sekitar ini kan mungkin bagi orang luar juga ini sesuatu yang menarik ya, yang lebih lebih berharga gitu daripada mencari yang jauh-jauh gitu kan. Nah itulah, apa ya, mungkin bisa ditangkap Pak ya? Bisa, Meskipun bisa, saya jelas sekali. iya iya, Saya sangat mengerti. iya iya. Tapi ini bukan dagelan kan ya? Saya sebetulnya nih, maaf nih Pak, melihat, sosok Bapak ini orangnya serius, tapi jadi saya juga, eee,
saya harus bercanda ini atau saya harus menjaga bercandaan saya gitu. Ada ininya juga mungkin ya. Jadi rada sungkan saya juga nih. Gak apa-apa, nanti Soalnya kita saya bakal lupa dengan minum air hujan nanti. Ini sedang hujan di luar. oh iya, tapi jaringan di sini biasanya kalau hujan itu apa ya? Rada jelek soalnya ketika Bandung terbentuk masih Danau Purba, ini wilayah saya ini wilayah yang datarannya paling rendah. Bahkan ada lewinya di sini. Lewi Danau Bandung ini ada di wilayah saya ini. Sampai sekarang namanya Lewi Bandung gitu. Nah, ini mungkin Iya. dagelannya perusahaan internet. Udah bayar tapi dikasih dagelan. Karena saya mata saya ini setidaknya buatlah orang di sekitar itu tersenyum atau bahkan tertawa bahagia gitu riang ketika saya datang gitu, karena berbagi kebahagiaan dengan orang lain mungkin orang lain akan dan saya juga akan turut merasakan lebih kegembiraan ini gitu kalau bisa orang lain menangkap kebahagiaan saya gitu. Oke, saya lanjut ya. Iya. Tanah Pasundan bisa diceritakan sedikit tentang Tanah Pasundan ya. Bisa diceritakan sedikit tentang tanah ini, Kang Ide. Terlihat Anda sangat mencintai tanah Pasundan, Bandung, dan seisi tradisi budayanya. Silakan. Iya. Sebetulnya saya juga tidak tidak mendalam gitu. Saya hanya menangkap apa yang saya tangkap di diri saya sendiri ya. Tapi saya sebetulnya tertarik dengan ungkapan seorang psikolog budayawan dari Belanda. Siapa ya namanya itu Martinus Brouwer kalau nggak salah ya. Kelahiran Belanda itu yang mengungkapkan bahwa bumi Pasundan ini di bumi Pasundan ini lahir saat Tuhan dalam keadaan tersenyum. Itu sebetulnya membuat saya apa sih orang luar sampai bilang begitu gitu. Mungkin ungkapan ini dikutip untuk menggambarkan betapa indahnya bumi Pasundan ini, ya. Subur, makmur gitu kan, sesuai dengan moto Jawa Barat yang gemah ripah, repeh rapih gitu kan. Hidup rukun, damai gitu kan. Samping itu mojangnya orang-orangnya mojang, terutama mojangnya ya cantik ya, pandai berdandan gitu kan. Siapa sih yang tidak kenal orang Bandung gitu kan. Saya bersyukurlah ada di tanah yang saya anggap ini surga dunia gitu kan. Budayanya gitu kan, lingkungannya, alamnya. Yang terutama ya itu kebersahajaan orang-orangnya gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya sifat kebersahajaan ini tidak hilang gitu kan, tidak seperti di ibu kota gitu kan. Kita melihat orang yang tidak kenal dianggapnya apa sih gitu, dicurigai gitu. Kalau di sini tidak gitu. Itulah karena Pasundan yang saya banggakan ini di sini. Alhamdulillah masih tetap terjaga budaya bersahaja ini ya. Orang-orang ya kita memang masih bisa melihat suku-suku adat yang ada di sini, Baduy gitu kan. Bahkan yang sempat
sempat kunjungi itu yang terbaru itu Kampung Ciptagelar. Bapak mungkin sudah menyimak Kampung Ciptagelar? Belum. Saya Itu tahunya dari Banten Kidul itu saya juga takjub ya ketika masuk ke situ. Saya juga diajak sama tim-tim dosen gabungan gitu kan ya untuk penelitian. Eh ini benar-benar saya seperti mimpi kembali ke alam, ke daerah apa ya, Tutupinular kayak gitulah. Bandung Bandung dulu gitu kan, Baduy gitu kan, itu sesepuh Baduy gitu. Saya datang ke situ, nginep gitu kan, beberapa hari harus berpakaian kembali, pakai pangsi, pakai baju tradisional gitu. Saya melihat, kehidupan yang agraris luar biasa di situ, anti anti apa ya, anti ya semuanya memanfaatkan dari alam gitu kan. Betapa kayanya alam-alam Pasundan ini gitu kan. Udah indah lah, kita nyebutnya itu negeri di atas awan gitu. Saya seperti mimpi gitu kan. Kalau menuju sore hari itu udah ya kita rumah itu di sahabat awan gitu. Nah, eh, saya lihat lumbung padi itu, wah itu kalau saya sebut itu tidak akan habis puluhan tahun itu untuk satu Indonesia juga mungkin tidak akan kehabisan sih kalau saya simak simak di di berita kita sampai mengimpor beras dari Thailand itu, dari Vietnam, dari mana. Tapi kenapa sih kalau sebetulnya tanah kita itu ya khususnya Pasundan contohnya lah gitu kan bisa gitu kan bisa hidup agraris gitu. Saya tanya ke si Aki sana, "Ki, kenapa di sini beras itu banyak pisan gitu kan? Apakah tidak pernah ada hama, hama tikus?" kata saya. Eh, Kata si Aki itu, "Hama itu apa?" katanya. "Naon sih hama teh?" gitu. Sebenarnya. Ya, ya tikus kata saya. Bukan hama ya hama. Tikus ya tikus. Tikus itu penjaga penjaga beras ini, kata. Penjaga lumbung padi ini. Karena kalau di kota itu katanya mereka si tikus tidak pernah dikasih makan sampai menggigit kabel kata saya kata si Aki itu. Oh, luar biasa itu. wow. Sampai tapi si Abah Anom ini ya bukan berarti tetap menjaga keterbelakangan, tidak lah. Dia bisa bikin drone sendiri untuk memantau apa keadaan alamnya kan di bukit-bukit gitu kan. Bikin drone sendiri. Tapi sesuatu yang modern itu sebetulnya hanya untuk menyeimbangkan aja sih sebetulnya untuk tetap kembali ke alam gitu. Ya saya melihat ini kekayaan Pasundan ini budayanya itu dan segala macamnya itu ada sesuatu yang beda gitu. Saya bahkan di situ tuh ada TV yang nyambung ke Eropa gitu kan ya. Ada bikin Siga TV namanya, radio dan segala macam gitu kan. Setiap kegiatan budaya di sana panen segala macam itu disiaran langsung gitu. Oh, orang luar saja sampai sekarang masih takjub gitu sampai tertarik luar biasa gitu. Nah itu juga membuat diri saya ya tambah bangga lah. Ah, harus harus apa harus ditinggalkan. Oh jangan sampai gitu kan hilang segala-galanya gitu kan. Ya yes kalau misalkan budaya modernisme ya memang tidak bisa dielakkan gitu kan ya apalagi sekarang gitu kan sudah kerasa gitu kan ya sesuatu yang sifat tradisi mungkin jadi barang langka itu tapi bagi saya harus ada keseimbangan gitu makanya saya ya mudah-mudahan ya tapi saya yakin bukan berarti saya yang superhero-nya untuk mempertahankan budaya tapi saya yakin masih banyak orang yang apa yang lebih dari saya gitu kan ya. Nah,
kebanggaan saya ke kota, ke Tanah Pasundan ini harus saya tanamkan juga ke generasi sekarang. Mungkin seperti itulah yang bisa saya ungkapkan gitu. Mungkin itu bisa Oh, ketangkap atau kurang jelas toh? wah Gimana? jelas sekali, Kang. Iya ya. Iya. Jelas sekali, Kang. Wow. Ya, ya, ya. Saya baru tahu tentang tikus itu Ya, penjaga beras itu. tapi bagi saya itu, saya ketika menyimak si Aki itu, eh, diri saya langsung ketawa-ketawa gitu kan ya. Karena orang Sunda ini eh, memang lucu lah. Di Sunda itu banyak disimbol-simbolkan sebetulnya. Misalkan kelucuan itu dipupuk, misalkan kalau hajatan misalkan ya, hajatan keluarga itu membekali si pengantin dengan kambing gitu kan ya, dibawa arak-arak kambing atau ayam gitu, jadikan simbolis gitu kan. Bagi saya itu ini kelucuan orang Sunda ini luar biasa gitu kan ya. Kok dikasih kambing gitu ya katanya. Jadi kambing itu kan bisa diternakan gitu kan, bisa jadi bekal hidup berumah tangga. Bagi saya itu kelucuan luar biasa gitu kan. Belum lagi dari nama-nama 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 di Bandung juga itu bagi saya lucu-lucu gitu kan ya. Dago gitu kan ya. Kalau menurut Haryoto Kunto itu kuncen Bandung itu diambil dari kata patunggu-tunggu di situ teh. Kalau menunggu itu dagoan gitu. Ya yang si ate gitu. Dago, ledeng. Ya banyak hal-hal yang sebetulnya mungkin ini kalau tidak di labelan sama orang-orang yang lucu tidak akan seperti itu namanya gitu kan. Kambing apa kok lucu, kambing? Ya tahu sendiri kan ya, orang yang mau hajatan nikahan gitu kan kita berpakaian rapi bersih gitu kan ya. Oh, ini kok di barengan sama kambing gitu. Oke. Dengan kambing gitu kan, ayam gitu kan. Kan itu lucunya bagi saya itu luar biasa itu. Belum lagi permainan udah namanya sordot gaplok. Pokoknya banyak hal-hal yang luar biasa bagi saya. Sebetulnya ini kekayaan budaya kita, budaya Jawa Barat ini. Mungkin bagi anak-anak sekarang kurang begitu tahu ya hal-hal seperti ini gitu kan. Harus ditulis, Kang, harus ditulis. Iya, mudah-mudahan. Oke. Nah, model gini lah. Di Bandung ini orang-orangnya seperti mungkin Bapak pernah mungkin ya menyimak sinetron Preman Pensiun mungkin. Ya. Saya Pernah. pernah lihat. Nah, orang-orang Sunda ini tampangnya serem-serem gitu kan ya. Tapi seperti di Preman Pensiun itu orangnya lucu sebetulnya gitu. Saya pernah suatu hari saya tertarik melihat gedung tua gitu kan yang sebentar lagi mau dipugar kayaknya itu. Sudah ada ini saya turun aja padahal saya penting mau ujian waktu itu. Ujian di sekolah saya pilih bolos gitu karena ini sepertinya dalam hitungan bulan minggu juga udah diruntuhkan kata saya. Saya turun di situ, saya putar-putar di mana sudut yang paling menarik. Ternyata yang paling menarik itu pas ada di seberangnya gitu kan, yang kalau saya tangkap untuk jadikan landscape gitu, cityscape gitu. Tapi di situ saya melihat banyak banyak preman orang-orang serem gitu kan, yang bahkan saya lihat, waduh lagi malak angkot gitu kan ya, main gebrak gitu kan, mabok terus segala macam. Gitu. Saya turun hampiri mereka, Kang, saya boleh ikut gabung di sini, saya ingin ngegambar gitu. Saya pikir saya sendiri mau digebrak dan mereka makan gitu kan, toh supir angkot aja digebrak gitu. Kalau nggak ngasih gitu kan.
Saya turun gitu, saya masuk ke situ, "Oh sok cenah, santai we." Saya malah dipersilahkan dikasih kursi ala kadarnya mereka tempat inilah. Bahkan saya ditonton sama mereka ngobrol, akhirnya mereka curhat curhat keluarga, dan saya juga jadi berani nanya, "Kenapa jadi preman?" Gitu kan, sambil ngegambar gitu. Nah itulah lucunya orang orang Bandung ya, termasuk termasuk ketika di Kampung Ciptagelar, saya rekan-rekan yang lain masih tidur subuh gitu kan, saya udah keluar gitu kan. Padahal saya juga sudah diperingatkan sama si Abah, jangan jangan, apa ya, bawa kendali sendiri, tapi saya pingin pingin lihat sesuatu yang mungkin, benar-benar tidak tidak di apa ya, di skenario atau apa. Saya subuh-subuh keluar gitu kan, ternyata saya, ketemu kan kalau siang hari di sana sepi gitu kan, orang-orang pada ke ladang katanya gitu kan, sudah ada kehidupan gitu. Tapi ketika saya subuh turun, ternyata kok sudah orang sudah mulai ramai gitu. Dan saya kaget, ternyata saya dihampiri sama ya yang pakaian seperti Baduy gitu kan. Pakai bawa golok, pakai nggak usah golok segala macam. Saya sampai gemetar itu, saya gemetar. Tapi ternyata ramah luar biasa kan, mereka menyapa saya sebagai tamu, ternyata mereka juga menyimak bahwa udah beberapa hari melihat saya gitu. Uh, seperti itu perhatiannya gitu kan. Mereka gitu menerima orang tamu gitu. Sambil ngobrol itu dia kasah golok gitu kan ya. Goloknya yang beda-beda gitu, yang macam-macam itu seperti mau gorok. Itulah lucunya, lucunya di Tanah Pasundan gitu. Nah, terus yang sedikit rada mistis, setiap saya melangkah saya di apa, diikuti, eh, anjing gitu, anjing hewan gitu kan, serba putih gitu kan, seperti yang diawasi gitu. Niat saya menimpali heureuy, menimpali orang-orang di sana pingin jadi rame heureuy, jadi saya redam karena saya terus diikuti si hewan itu. Sampai saya balik lagi ke penginapan, menyelusup kan lewat pagar belakang, saya sudah masuk baru itu pergi tuh. Oh, Nah oke. itulah Oke. ternyata. Oke oke oke. Oh jadi ngelantur ya ngobrolnya ya? Enggak. Ngelantur ini. Wah, Atau mengenal banyak ini tentang Sundan ini. iya, dulu waktu saya sekolah gitu kan, di sawah-sawah di sekitaran kampung saya itu masih dipakai penelitian orang Jepang gitu. Saya masih ingat itu. Mereka turun langsung ke sawah gitu. Eh, sekarang kan si sawah-sawah udah berganti bangunan pabrik gitu kan ya. Saya Bandung Selatan itu kawasan pabrik gitu. Bahkan sulit sekali mencari petani gitu kan. Karena petani di sini sudah apa ya, ada kerja di pabrik, tapi kalau tidak bertahan ya jadi pengangguran. Mau garap tanah lagi ketika saya tanya mau garap, nggak akan nyampe katanya kalau jadi petani, karena lahannya sedikit, jadi panen itu tidak akan nyampe setahun, bahkan hitungan berapa bulan udah habis gitu. Jadi mereka juga tidak berani jadi petani gitu. Dan yang lucunya sekarang, bahkan sistem pertanian yang dibawa dari Jepang sendiri, mulai apa, hidroponik dan segala macam itu, kok, eee, dikembangkan di sini, padahal mereka belajar di sini gitu kan. Si petani kita diajarkan gitu kan, diajarkan dari nol gitu. Nah ini juga hal yang menurut saya lucu ya nih, Iya. konyol sekali ini. Iya. Itu ada satu peneliti pertanian ngobrol gitu sama saya. Ya, dan Beliau ya, beliau riset tentang Baduy. ya, Ya. Dan
diadopsi oleh Jepang memang. Iya. Hmm. Nah, eee, sebetulnya ini keprihatinan, tapi bagi saya, ya udahlah, mungkin daripada apa, kalau digamblangkan gitu kan, diceritakan ke generasi sekarang apa ya, kesannya nanti akan berontak lagi. Tadi saya tidaklah, sesuatu yang memprihatinkan ini saya kemas gimana caranya jadi hal yang berkelakar, tapi mereka, harapan saya menyimak mendalam gitu apa yang saya kelakarkan ini gitu kan. Mungkin ya mudah-mudahan secara perlahan jadi sebuah keprihatinan, pada akhirnya timbul kepedulian gitu. Tapi saya juga Wow, bukan wow. bukan orang yang superhero yang gimana gitu. Karena saya kecintaan saya di tanah ini, tadi bahkan dilahirkan di sini gitu. Ya itulah, semakin cinta daerah. Terima kasih Kang Ide atas Nah, ya. sharing-nya. Wow, luar biasa. Tapi ini sedikit kurang apa ya? Mungkin segi keilmuannya tidak ini. Mohon maaf, saya memang apa adanya seperti ini. Sharing tentang ketulusan hati. Ya mudah-mudahan semakin banyak budayawan-budayawan kita yang tumbuh lagi. Harapan saya seperti itu. Oke, oke. Ya, sama-sama Ya, Bapak. terima kasih Kang Ide atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Selamat sore. Sore.